Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Cahya Kartika. Dalam seri yang ke-712 ini didukung oleh para pemain Jumali sebagai Pangeran Pekik, Margaret sebagai Ibu Pekik, Henny sebagai Pandansari, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Yuli Mulyana sebagai Dewi Kesuma, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangeran Pekik beringsut dan mengejar ibunya yang meninggalkannya begitu saja. Ketika ibunya tersenyum, menganjurkan agar ia mendekati Putri Pandansari. Ibu Pekik benar-benar kesal memikirkan putranya yang selama ini membuat Surabaya kacau balau. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Itu yang bisa ibu katakan padamu. Jadi ibu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tapi Kanjeng Ibu, haruskah hamba menjilat ludah saya sendiri? Kalau memang perlu, kenapa tidak? Ludah pun bisa dimanfaatkan untuk memperlunak makanan. Yang sudah kita keluarkan bisa juga untuk mengobati luka. Ludah orang berhikmat sangat dinanti oleh orang-orang yang membutuhkannya. Tapi Kanjeng Ibu, rasanya hamba berat sekali jika harus melakukan hal ini. Kalau kau sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya sudah. Ibu pun tak bisa berpesan apa-apa lagi padamu. Kau punya pikiran jernih daripada aku yang sudah tua ini. Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Pangeran Pekik tak mampu berbuat apa-apa ketika ibunya masuk ke ruang Proboyokso Kencono. Kini ia hanya bisa merunduk dan meratap. Sementara itu, setelah bertemu dengan Panembahan Kawiskuo, Aji Sukmo menyendiri dan menyepi ke Taman Istana Giri. Sekalipun alam kita memiliki pijakan yang berbeda. Kakak, bahagia sekali aku melihatmu. Kakak. Kesuma. Kang Mas. Di sini dingin, Kang Mas. Kita ke dalam? Iya Sari, kita ke dalam. Mengapa Kang Mas suka di luar? Udara di luar dingin sekali, Kang Mas. Tidak apa-apa. Kanjeng Putri tahu, aku ingin membedakan bagaimana kehidupan di Mataram dan di Giri ini. Alangkah jauh berbeda antara tabiat Pangeran Pekik dan Eyang Panembahan. Tentu saja, Pangeran Pekik seorang prajurit, sedangkan Eyang Panembahan seorang ulama yang sejati. Eyang Panembahan lebih banyak mengikuti jejak Eyang Giri. Sangat nampak dalam tutur katanya. Kanjeng Putri tidak keberatan apabila saya ingin berdiam diri di Taman Giri ini. Jadi, Kang Mas enggan saya temani? Bukan begitu, tapi entah mengapa saya ingin seorang diri. Maaf kalau begitu. Ternyata aku mengganggu. Aku pergi dulu. Tunggu dulu Kanjeng Putri. Tunggu dulu. Tidak apa-apa kan aku pergi daripada mengganggumu. Sekarang silakan. Kang Masuk mau melamun panjang dan aku pergi. Aku akan beristirahat. Kanjeng Putri tidak tersinggung bukan? Kang Mas seperti tidak tahu siapa saya. Sudahlah, silakan melamun Kang Mas. Silakan membayangkan yang indah-indah. Selamat bermimpi indah Kanjeng Putri.
Aji Sukmo mencoba menikmati apa yang dilakukannya dengan istrinya di alam perayangan, yang selama ini banyak membantunya. Sementara Putri Pandansari, yang semula ingin berbincang dengannya, kini berdiri seorang diri di pinggir taman Istana Giri. Aneh, Kang Mas Sukmo selalu asik dengan dunianya sendiri. Kalau diajak berbincang, dia tidak pernah memperhatikan aku. Ada apa sebetulnya dengan dia? Siapa yang tahu rahasia pribadinya? Apakah Mbak Yusunti juga diperlakukan seperti itu? Kalau benar, pasti dia akan tersiksa. Diajeng. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid? Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kanjeng Pangeran, sejak kapan ada di sini? Baru saja aku sampai. Mengapa Kanjeng Putri ada di sini? Sudah larut malam. Saya tadi melihat ada bayangan seseorang. Lalu saya menghampiri. Dan ternyata Kanjeng Putri Pandansari. Di sini udaranya panas sekali. Saya ingin mencari angin. Dan ternyata di luar udaranya cukup dingin. Tapi udara malam sangat nyaman. Apa tidak keberatan apabila saya temani? Silakan. Secara pribadi, saya minta maaf. Karena di antara kita harus terjadi permusuhan. Saya kira hal yang wajar apabila memiliki kekuasaan untuk bertahan dan mencoba melebarkan wilayah. Itu sesuatu yang lazim. Kanjeng Putri tidak membenci saya? Membenci? Iya. Setidak-tidaknya saya telah mengacaukan rencana semua orang. Kanjeng Rama pun membenciku. Saya hanya menyayangkan mengapa orang-orang Surabaya sering tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu. Apakah Pangeran masih ingat pesan Eyang Giri? Sebetulnya aku tidak bermaksud untuk memerangi saudara mudaku. Kau tahu, kami merasa terancam dengan blokade para prajurit Mataram yang mengepung Lasem, Pantai Tuban, Pantai Gresik, bahkan seluruh kawasan laut dikuasai Mataram. Kalau ingin berpengaruh, bukankah harus demikian, Pangeran? Tetapi kami tidak pernah berpikir untuk memusuhi Surabaya sebagai saudara tua, Pangeran. Iya, kesalahan seperti ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Aku minta maaf. Kanjeng Pangeran tidak perlu minta maaf pada saya. Kanjeng Pangeran tidak bersalah pada saya. Oh, benarkah begitu? Ya, saya hanya bagian dari apa yang ada di Mataram. Terus terang, saya terkejut mengapa Kanjeng Pangeran dan Paman Ronggololono menyerbu ke Lasem, ingin berperang pada Mataram. Nampaknya lucu sekali. Sekali lagi aku minta maaf. Kanjeng Putri mau memaafkan saya? Mungkin tidak. Banyak rakyat yang menjadi korban akibat peperangan besar ini. Bahkan sahabat karibku pun menjadi korban. Tewas di medan laga. Aku pun hampir mati, Pangeran. Aku turut berduka. Tidak perlu. Oh, Kanjeng Putri marah pada saya? Ya. Kalau begitu, saya sangat mengganggu di sini. Tentu. Maaf. Kalau begitu... Maaf. Saya harus beristirahat. Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Konyol. Ada kesempatan emas. Kenapa tidak aku pergunakan dengan baik? Goblok. Seharusnya aku tidak perlu membicarakan masalah perang. Semua ini kesalahanku. Celaka. Tidak tahu diri. Aku benar-benar benci dan kesal padanya. Laki-laki macam apa dia? Apa perlunya bicara padaku? Sudah tahu kalau dia menimbulkan ulah. Pakai tanya segala. Menjengkelkan. Laki-laki macam apa dia? Tidak bertanggung jawab. Maaf.
Alah, Pak. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Putri Pandansari tak bisa berbuat apa-apa ketika mendengar pintu kamarnya diketuk seseorang. Ia menduga-duga siapa yang datang menghampirinya. Ia lalu menarik kain dan berbaring di atas tempat tidur, sementara ketukan pintu di luar semakin keras. Kini ia berbaring dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain. Ia bersembunyi di balik selimut tebal. Sementara ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintunya. Ketukan pintu itu makin lama makin keras. Pandansari, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, ini saya. Maafkan saya, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri, tolong bukakan pintu untuk saya. Sampai jebol kau mengetuk pintu, sampai lecet tanganmu, aku tidak akan membukakan pintu. Benar-benar tidak tahu diri, memalukan. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, ini saya, Pekik. Kanjeng Putri, tolong bukakan pintu. Saya ingin bicara sebentar. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Mengapa dikancing? Apakah dia tidak masuk kemari? Aku salah barangkali. Tapi tidak. Dia tadi kemari, berjalan cepat ke kamar ini. Atau mungkin aku salah kamar. Tidak. Itu tidak mungkin. Ada yang bisa saya bantu, Kanjeng Pangeran? Tidak. Tidak ada. Saya hanya ingin memastikan apakah Kanjeng Putri ada di dalam atau tidak. Saya kira ia sudah berbaring. Saya tadi melihat ia berjalan dari taman. Kau melihatnya? Iya, saya melihat. Bukankah Kanjeng Putri tadi bersama Kanjeng Pangeran? Iya, betul. Memang dia tadi bersamaku. Ada masalah? Tidak. Hanya kesalahpahaman. Dia ingin mengajakku ke Mataram. Tapi aku belum bisa memberikan jawaban. Kemudian ia meninggalkan Pangeran? Iya, begitulah. Jadi aku coba datang kemari. Kanjeng Putri memang begitu. Tapi percayalah, dia sangat baik pada siapapun. Iya, tadi seharusnya aku segera menjawab. Sayang, aku memang salah. Sudahlah Pangeran, jangan dirisaukan. Tak perlu khawatir. Kanjeng Putri pasti akan mengerti. Kalau begitu, aku permisi dulu. Maaf, aku terburu-buru. Sampaikan salamku padanya. Aku harus pergi. Jangan buru-buru Pangeran. Tidak apa-apa. Kanjeng Putri baik hati. Dan ia tak mungkin marah pada Kanjeng Pangeran. Benarkah begitu? Iya. Kanjeng Putri tidak pernah marah. Terima kasih Sukmo. Tolong sampaikan salamku. Aku harus meninggalkan tempat ini. Dasar laki-laki tak tahu diri. Sudah dihindari seperti itu masih nekat. Pekik.
Mengapa Kanjeng Putri membuatnya pusing? Seharusnya Kanjeng Putri memperlakukan biasa saja. Aku muak mendengarkan ucapan yang tidak tahu diri itu. Sudah tahu dia salah, tapi dia merasa tidak bersalah. Apakah tidak gila seperti itu? Apakah tidak sebel? Apakah tidak dibenci? Tapi seharusnya Kanjeng Putri tidak memperlakukan seorang pangeran seperti itu. Jadi, Kang Mas meledekku? Nampaknya ia menaruh hati padamu. Kang Mas, jahat Tidak. Aku hanya bicara tentang laki-laki dan tentang perempuan yang kebetulan dekat sekali dengan hidupku. Kang Mas. Sari. Kang Mas semua jahat. Jangan bicara begitu sama aku. Aku tidak boleh bicara seperti itu? Terus terang, aku bisa melihat ia tergila-gila kepadamu. Kang Mas, sudah. Aku benci. Aku sebel. Aku tidak suka padanya. Sudah. Sukmo meledek Pandansari hingga putri cantik itu mencubitinya. Mereka bercengkrama hingga fajar menyingsing, menikmati suasana Bukit Giri yang permai. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Sementara itu, perjalanan Paurekso dan Barattigo sudah sampai di pinggir Kali Sedayu. Mereka menuntun kuda mereka menyusuri Kali Sedayu. Tak henti-hentinya mereka memeriksa kanan kiri Sungai Sedayu. Air Kali Sedayu yang mengalir deras sedikit menghibur kegelisahan kedua perwira Mataram itu. Paurekso, kau tidak salah membawaku kemari. Kita harus mengikat kuda-kuda kita di sini. Kau mengajakku ke pinggir Kali Sedayu. Ada apa? Mengapa kau mengajakku ke sini? Lihatlah. Bintang sore sudah mulai muncul. Sudah mulai gelap, Paurekso. Di sini tempatnya berbahaya. Apapun yang terjadi, aku perlu mengajakmu ke sini. Ayo, kita ikat kuda kita. Di Kali Sedayu ini banyak ular dan hatiku mulai tidak tenang. Kau tidak sadar akan hal ini? Justru itulah aku kemari. Kau jangan takut. Aku tidak takut. Tetapi hatiku tidak tentram. Ada sesuatu yang aneh menyusup ke ulu hatiku. Sudahlah Barattigo. Kamu jangan banyak bicara macam-macam. Ayo jalan.
Betapa perih hatiku. Tolonglah aku. Berilah aku kekuatan. Aku tidak bisa jalan sendiri. Wulan. Wulan. Aku mendengar seorang terisak. Bukankah di sini tempat kita memakamkan Wulan? Dengarkan baik-baik. Wulan. Aku belum pernah memberikan sesuatu kepadamu, Wulan. Sekarang apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa, Wulan? Aku tidak berdaya melakukan semua ini tanpamu, Wulan. Jangan pikirkan aku. Pikirkanlah hidupmu, masa depanmu. Rakyat Mataram lebih memerlukanmu. Janganlah sedih hanya ditinggal perempuan. Nikmatilah apa yang ada di depanmu. Jangan menangisi orang yang mau mati, alap-alap. Tidak, Wulan. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, Wulan. Sungguh, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Kau seringkali memberikan semangat untukku. Kau memberikan sesuatu yang berarti dalam hidupku. Tapi sekarang aku berjalan sendiri. Aku berjalan sendiri, Wulan. Tidak. Kalian? Kau tidak sendirian, alap-alap. Ya, kami akan tetap menyertaimu. Kita akan jalan sama-sama. Mengapa kalian mengikuti aku? Kenapa Borekso? Baratigo? Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Ayo kita pulang, alap-alap. Kanjeng Sinuwun mencarimu. Aku belum ingin pulang. Borekso, Baratigo, izinkanlah aku tinggal di sini. Dan tinggalkan aku sendiri. Pulanglah kalian. Jangan ganggu aku di sini. Kau seorang prajurit. Kau seorang panglima. Kau menjadi tumenggung Wirogono, alap-alap. Ingat itu. Tidak tahukah hatiku? Kalian memaksa aku. Baurekso, Baratigo dan alap-alap terkejut sekali. Ada sesuatu yang aneh berdesir dan menyambar-nyambar di kejauhan. Tetapi mereka belum sadar sesuatu yang mengintai mereka. Baratigo dan Baurekso mendekati alap-alap, sementara alap-alap makin merunduk dan wajahnya menyusut menciumi pusara Wulan. Baurekso dan Baratigo membujuk alap-alap agar mau meninggalkan pusara Wulan. Nampak wajah alap-alap penuh duka cita yang paling dalam. Hati kedua sahabatnya turut robek memikirkan kisah kasih alap-alap yang terpenggal di tengah jalan akibat peperangan Mataram dan Surabaya. Desir angin malam menyapu wajah mereka, namun tak mampu mendinginkan jiwa dan batin alap-alap yang meninggalkan kekasih hatinya. Malam kian mencekam, bintang sore telah memancar di langit. Alap-alap, ayo kita kembali ke Mataram. Kanjeng Sinuwun sudah menunggumu.
Kau tidak perlu di sini meratap seorang diri di pusara wulan. Izinkan dia pergi dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Ingatlah itu alap-alap. Kita tidak bisa menahan orang yang mati. Percayalah, kau akan mendapatkan gantinya yang lebih indah. Tuhan merencanakan sesuatu. Kematian Wulan mungkin adalah rencananya. Kalian kembalilah. Tinggalkan aku di sini. Aku tidak bisa meninggalkan pusara Wulan. Jangan paksa aku. Alap-alap. Kita dari kecil bersahabat. Kami turut merasakan kepedihan hatimu. Jangan ragukan itu, Alap-alap. Jangan sampai kau dipermalukan di depan rakyat Mataram. Percayalah kepada kami. Tapi kalian tidak bisa memaksaku pulang begitu saja. Aku masih ingin di sini, Bolokso. Baratiko. Sabarlah, Alap-alap. Jangan kau ikuti bisikan hatimu. Memang sangat menyakitkan. Barangkali bila aku melakukannya dan menemui masalah seperti kau, mungkin aku juga tidak kuat. Tapi untung kita masih berteman, bukan? Kita masih ada yang saling mengingatkan. Itu kuncinya, Alap-alap. Ya, kami jauh-jauh datang kemari hanya untuk mencarimu. Itulah kesetiaan kami. Itulah arti persaudaraan dan persahabatan, Alap-alap. Tidak. Aku tidak mau pulang. Awas! Tidak terimakah kau? Telah kau renggut kekasihku. Kini kau inginkan nyawaku. Ingin nyawa kami. Keterlaluan. Keterlaluan. Kau ingin nyawaku. Aku tidak akan mundur, Kolocokro. Kau akan mati. Walaupun kini kepalamu melayang-layang menjadi Bagaspati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Harus membantunya, Baratiko. Baik, kita harus menyatu menghadapi makhluk mengerikan ini. Ya, kita menggunakan jurus 3 tombak. Kita menggunakan jurus Trisula. Cabut pedang kita. Sungguh mengerikan sekali. Makhluk Bagaspati, kepala api itu, menyambar-nyambar, ingin mematuk alap-alap. Tetapi kehadiran 2 sahabat alap-alap itu mampu mengacaukan makhluk ganas itu. Mereka kini mengadakan formasi Trisula, 3 ujung mata senjata untuk menghadapi makhluk ganas itu. Mereka saling membelakangi dengan pedang terhunus. Hati-hati, jangan sampai kita lengah. Kalau dia sampai menyambar kemari, pedang kita akan bersama. Dan kita tusuk bersama-sama. Tapi dia makhluk berapi, kita hadapi bersama. Hanya kekuatan Gusti yang perlu kita takuti. Tuhan lebih berkuasa dibandingkan setan gentayangan. Jangan takut, kita melangkah bersama. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri.
Kemari kau jahanam. Kemarilah kau jahanam. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Jangan lari. Hadapi alap-alap. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Ayo, majulah. Alap-alap tidak akan membiarkanmu pergi. Hah, kemari. Kemarilah kau Bagasmati. Kemari kau. Kolo Cokro. Kemari kau. Jahanam kau. Alap-alap tunggu. Jangan halangi aku. Kalian jangan menghalangi aku. Tidak. Jangan alap-alap. Kau jangan nekat. Dia telah menjauh saat kita menyebutkan nama Allah. Sudahlah. Kita harus bersabar alap-alap. Kami merasakan kepedihan hatimu. Percayalah. Untuk itu, mari kita tinggalkan tempat ini. Kau mau mendengarkan kami? Bagaimana dengan makhluk itu? Aku ingin menanyakannya. Dialah yang telah membunuh Wulan. Dialah yang menyingkirkan kekasihku. Aku harus menghentikan sepak terjangnya. Sadarlah kau alap-alap. Makhluk itu bukan Kolo Cokro yang dulu. Tinggal kepalanya. Bukan makhluk sembarangan. Dia makhluk api. Hanya asma Allah yang membuat makhluk itu takut. Tidak bisa kita lawan dengan senjata tajam. Kita harus melawannya dengan iman dan takwa kita. Mari, kita menyebut asma Allah bersama-sama. Mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah mereka berhasil mengusir Pangaspati dari kuburan Wulan, akhirnya alap-alap dapat dibujuk oleh Baurekso dan para tiga. Mereka pun kemudian kembali ke Mataram. Tigo dan Baurekso mengajak alap-alap menghadap Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Ngadurrahman Hanyokro Kusumo. Sultan Agung nampak berduka cita menyaksikan wajah alap-alap yang pucat pasi seperti kehilangan gairah hidup. Aku bisa menerima kepedihan hatimu, alap-alap. Tidak seorang raja, bukan seorang tumenggung, bukan seorang prajurit ataupun rakyat jelata. Semua punya hati dan perasaan. Apabila mengalami kepedihan, tentu saja tidak bisa ditahan. Aku sangat menghargai apa yang kau rasakan, apa yang kau lakukan, dan apa yang telah terjadi di dalam hidupmu. Kami turut memikirkanmu. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Saya terbayang-bayang dengan kepergian Wulan. Dia mati dalam pelukan saya. Dia mati dalam rengkuhan saya. Untuk itulah aku mencarimu. Syukur Baurekso dan para Tigo menemukanmu. Maafkan saya, Kanjeng Sinuwun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat.
Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strong Pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Hari ini, iya, petang ini tepat pada hari Jumat Kliwon. Sengaja aku mengumpulkan kalian, mengumpulkan sahabat-sahabat kecilku, juga para bini sepuh Mataram. Kita perlu mengadakan selamatan pelepasan arwah para pahlawan yang gugur di Palagan. Kita tidak bisa cuci tangan begitu saja, supaya kita rela melepaskan mereka. Dan mereka yang telah meninggal juga bisa mendoakan kita yang masih ada di muka bumi ini. Kita memang tidak bisa bercakap-cakap kepada mereka. Tetapi tradisi kita, bagaimana kita masih terlibat dan merindukan mereka yang telah pergi dalam medan perang. Untuk itu, saya mohon Eyang Mandoroko menjelaskan masalah ini. Dan memimpin selamatan pelepasan arwah para pahlawan Mataram yang gugur di Palagan. Sumonggo Eyang Buyut Mandoroko. Kita mencoba berdoa menurut keyakinan kita sebagai umat yang tunduk kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita seperti ini. Marilah kita membaca Al-Fatihah. Kukira sampai di sini. Mari kita makan bersama agar kita selamat. Dan para arwah yang meninggal di Palagan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana layaknya. Amin. Eyang Mandoroko setelah memimpin upacara pelepasan arwah para pahlawan yang gugur di Palagan. Suasana menjadi hening dan sunyi ketika semuanya nampak dilanda duka cita panjang atas kepergian para saudara dan teman-teman di medan pertempuran. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.